Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Uhanniukum ayuhat tullab. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya tullab al-alam. Ayuhal abna'i al-fudala, azzani Allah wa iyyakum. Di dalam menuntut ilmu tidak bisa kita serampangan. Tidak bisa kita asal-asalan dalam menuntut ilmu. Akan tetapi menuntut ilmu memiliki tariqah, memiliki tata cara dan metode yang mana dengan kita mengikuti metode tersebut, insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan tujuan daripada menuntut ilmu tersebut. Dan tentu kita perlu perhatikan bahwa tujuan di dalam menuntut ilmu tidak lain tidak bukan agar kita semakin takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Malik, ghayatul ilm, puncaknya ilmu adalah makhafatullah, takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lantas timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana tata cara menuntut ilmu yang telah dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu, para salafun as-salih? Yang pertama adalah kita niatkan, kita ikhlaskan di dalam menuntut ilmu ini untuk menghadap wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan untuk manusia, bukan untuk hamba, akan tetapi tujuan daripada kita menuntut ilmu adalah niat untuk mendapatkan ridwan Allah alaihim ajma'in, mendapatkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian cara yang kedua yang ini disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan seseorang mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, ta'allamtul adaba 30 sanah. Aku mencari adab, mempelajari adab selama 30 tahun lamanya. Wa ta'allamtul ilma 20 sanah. Barulah aku mempelajari ilmu selama 20 tahun lamanya. Persentase di dalam mempelajari adab itu lebih banyak daripada mempelajari ilmu. Maka ayuhal abna al-fudala, terlebih marhalah antum sekarang ini adalah waktunya bagaimana antum mempelajari adab dan mempelajari ilmu. Ambillah adab-adab daripada ustadz antum. Sebagaimana dahulu di majelisnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, betapa banyak orang-orang yang duduk dengan beliau. Berapa yang mengambil ilmu hadis dari beliau? Hanya ratusan orang. Akan tetapi puluhan ribu yang lainnya mereka mengambil adab dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian tatkala antum sudah mendapatkan ilmu, maka usahakan antum amalkan ilmu tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama, bahwa salah satu tanda ilmu itu bermanfaat adalah tatkala seorang mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari. Walaupun sedikit, akan tetapi kita berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Jangan sampai ilmu ini yang telah kita pelajari menjadi bumerang bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada 3 golongan yang mereka adalah golongan-golongan yang akan diazab pertama kali. Yang pertama adalah orang yang mempelajari Al-Quran agar disebut sebagai Al-Qari, agar disebut sebagai orang yang faham, orang yang bisa mengajarkan Al-Quran.
orang yang mampu membaca Al-Quran. Kemudian orang yang mempelajari ilmu agar disebut sebagai orang yang alim. Kemudian orang yang berjihad agar disebut sebagai seorang yang mujahid, seorang yang pemberani. Maka 3 golongan ini adalah golongan yang pertama kali diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena apa? Kesalahan niat mereka di dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya, kita di Pondok Ibnu Abbas As-Salafi ini berusaha untuk memperbaiki niat kita. Kalau seandainya niatnya yang sebelumnya salah, kita perbaiki. Kalau yang belum punya niat, maka kita niatkan agar jalan kita dalam menuntut ilmu mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan insyaallah ta'ala nanti kita akan mempelajari dengan ana, yaitu pelajaran akidah dan juga pelajaran fikih. Pelajaran akidah amatlah sangat penting. Yang mana seorang muslim jangan sampai akidahnya hilang. Akan tetapi kita mempelajari akidah ini agar kita semakin yakin, semakin kuat keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita nanti akan mempelajari fikih, yang mana di dalamnya ada fiqhu al-jinayat. Kemudian nanti juga ada fiqhul muamalat, yang mana semuanya ini juga sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Oleh karenanya, ayyuhat tullab, azzani Allah wa iyyakum, jangan lupa hal yang terkadang kita lupakan, yaitu kita tatkala belajar jangan lupa dengan alat untuk belajar tersebut. Yaitu apa? Yaitu pena dan juga buku. Sebagaimana dikatakan, qayyidul ilm bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis. Jangan cuma didengarkan kemudian akhirnya pergi. Terlebih nanti kita akan belajar secara daring, yang mana hal ini memerlukan kesungguhan antum di dalam menuntut ilmu. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.